Shalom. Jadi pesan Tuhan di minggu ini adalah tentang berlari, namun jangan keluar dari track. Jadi ini suatu posisi di mana mungkin kita sudah berlari, sudah melakukan. Karena dikatakan, Bapak Gembala sudah menyampaikan, semua orang mau tidak mau sudah harus terlibat dalam pertandingan yang ditentukan. Harus terus berlari. Yang jadi masalah di sini adalah apakah kita masih berlari dalam track yang Tuhan tentukan, atau kita malah mungkin sudah keluar ke arah lain, mungkin sudah di pinggir lapangan dan sebagainya, atau mungkin kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya tidak berlari lagi. Karena dikatakan kalau orang tidak berlari dalam track, maka bisa kehilangan kendali. Walaupun masih dalam keadaan berlari. Kita ingat bahwa ketika Yosua memimpin orang Israel, di situ Tuhan katakan, teguhkan dan kuatkan hatimu. Asal Yosua berjalan atau melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jadi rupanya penyimpangan ini bisa terjadi karena adanya mungkin godaan di luar, atau juga sesuatu yang menarik yang membuat kita ingin ke sana, atau mungkin mulai meragukan. Jangan-jangan ini bukan trek kita, jangan-jangan ini bukan trek Tuhan. Namanya kita lihat di Amsal pasal 4 ayat 14-15, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Ayat 16, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Ayat 17, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Ini Bapak bisa lihat di sini. Ada perbedaan antara trek Tuhan dengan trek dunia atau trek lainnya. Di mana sini dikatakan ada trek orang fasik. Orang fasik itu berbuatnya selalu ke arah yang negatif, yang jahat. Maksudnya jahat di sini adalah yang tidak mau menyenangkan hati Tuhan atau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Arahnya selalu berlawanan. Bapak masih ingat, ada satu orang yang namanya Lot. Lot ini dikatakan dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 7, dia adalah orang benar. Lot ini adalah orang yang takut Tuhan. Nah di sini katakan, tetapi ia atau Tuhan, malaikat Tuhan, menyelamatkan Lot, orang yang benar. Jadi Alkitab mencatat Lot itu orang benar, bukan orang tidak benar. Tetapi dikatakan di sini yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Di manakah ia tinggal? Oh, kita sudah hafal. Di Sodom. Di Sodom. Lot memilih untuk tinggal di Sodom. Memang awalnya dia memasang kemahnya di sekitar lembah Soar. Tetapi lama-kelamaan dia sudah tinggal di dalam kota Sodom. Dikatakan sana, jiwanya tersiksa. Ia melihat begitu banyak ketidakbenaran. Tadi dikatakan jangan menempuh jalan orang fasik. Tetapi bagaimanakah kita bisa menempuh jalan Tuhan yang benar, yang lurus itu kalau kita dikelilingi atau habitatnya dengan orang fasik. Jadi yang pertama, yang harus kita lakukan supaya kita berlari namun jangan keluar trek, makanya pertama jangan banyak tawar-tawar rute atau treknya Tuhan. Mengapa jangan banyak tawar-tawar? Apa nggak boleh tawar? Misalnya kita melihat sesuatu alternatif, apakah kita nggak boleh tanya Tuhan? Tuhan boleh nggak lewat sini? Tuhan boleh nggak saya melakukan ini? Boleh, boleh. Bukannya tidak boleh. Tuhan kasih kehendak bebas. Tuhan kasih free will untuk kita, untuk boleh memilih. Tetapi nanti kita akan bandingkan.
Apa bedanya? Kalau kita banyak nawar-nawar. Nah, saya akan beri contoh di sini, pakai contoh Lot. Lot ini begitu diberkati ketika dia bersama dengan Abraham. Dia ikut menyembah Tuhan. Dan dikatakan hartanya bertambah banyak, kian banyak, sampai suatu hari. Yang jadi masalah bukan hubungan Lot dengan Abraham, tapi pekerja-pekerjanya, anak buahnya, berselisih dengan anak buah Abraham. Sehingga mereka mengambil kesepakatan. Kalau begitu, lebih baik kita agak menjauh sedikit. Supaya kita jangan bentrok terus, terutama pegawai-pegawainya. Maka Lot melihat lembah Soar yang begitu subur, begitu luar biasa tanahnya. Dan dia memutuskan untuk tinggal di sana. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Waktu itu, lembah Soar itu ada 5 kota. Ada Sodom, ada Gomora, ada Atma, ada Seboim, ada Soar. Mari kita lihat di Kejadian pasal 14 ayat 8, seperti kita ada gambaran dahulu. Di mana daerah tempat tinggal Lot ini? Rupanya Lot dikelilingi oleh raja-raja yang kita hanya mendengarnya mungkin yang terkenal Sodom dan Gomora. Tetapi sebenarnya ini ada suatu raja yang bersatu ketika diserang oleh raja Kedorlaomer karena mereka memberontak, mereka ingin keluar, ingin merdeka. Maka kelima raja ini raja yang kompak dan mereka rupanya tinggal dalam satu wilayah. Disebut dengan raja-raja kota. Disebut dengan, di sini katakan, lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Soar. Dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Rupanya mereka ini merupakan satu aliansi untuk memerdekakan diri. Tapi kita tahu ceritanya. Mereka dikalahkan dan ditawana mereka. Dibawa ke negeri lain. Tetapi di situ Abraham mengambil inisiatif dan bersama temannya pergi menyerang mereka dan berhasil menyelamatkan terutama Lot, keponakannya. Nah, ini satu yang menarik. Rupanya Lot tinggal di satu wilayah di mana di situ kuasai oleh 5 orang raja yang Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka. Anak Tuhan tinggal di daerah orang fasik atau hidup dalam lingkungan orang fasik setiap hari melihat kejahatan orang fasik. Dan di situ dikatakan dosanya begitu besar sehingga Tuhan memutuskan untuk memusnahkan. Mungkin yang hanya kita ketahui Sodom dan Gomora, tapi sebenarnya Tuhan akan menghancurkan 5 kota ini. Jadi Tuhan akan menghancurkan kota-kota Sodom, Gomora, Atma, dan Seboim. Coba kita lihat di Ulangan pasal 29 ayat 23. Coba kita ada gambaran sementara ini. Mengapa Tuhan tidak suka Lot tinggal di sana? Walaupun itu pilihan Lot. Dan Lot waktu itu memutuskan untuk tinggal di sana. Seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, orang yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom, Gomora, Atma, dan Seboim. Coba perhatikan di sini. Sodom, Gomora, Atma, dan Seboim. Yakni yang ditunggang balikan Tuhan dengan dalam murka dan kepanasan amarahnya. Jadi rupanya dosa-dosa mereka ini dosa yang sama. Ada homoseksual, dosa kejahatan, tidak memperhatikan orang miskin, janda-janda. Tapi yang terutama yang ditekankan, yang dicatat dalam Alkitab adalah tentang seksual, termasuk homoseksual di sini. Dosa yang sangat jahat di mata Tuhan sehingga Tuhan putuskan untuk menghancurkan 5 kota ini. Tadi kita baca ada 4 kota yang ditunggang balikan. Rupanya ada 1 kota lain yang lolos di sini. Mari kita lihat mengapa 1 kota ini bisa lolos. Ibu Bapak mungkin sudah hafal cerita tentang Lot. Di situ Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan ke 4 kota lainnya. Lalu diutuslah malaikat Tuhan ke Sodom dan kita tahu ceritanya. Lot membela malaikat itu dan disuruhnya Lot keluar
Lot, istrinya, anak-anaknya, menantunya, tetapi menantunya menolak. Jadi Alkisah diceritakan di situ, keluarlah mereka. Lot, 2 anaknya, istrinya, berempat keluar dari Sodom. Tetapi sini yang menarik. Mengapa tadi saya berjudul, jangan banyak tawar-tawar dengan Tuhan. Tuhan punya track yang baik untuk Lot. Lot sudah berbuat kesalahan dan Tuhan ingin bawa dia balik ke arah yang benar. Tapi apa yang Lot lakukan ketika Tuhan hendak membawa dia keluar dari Zoar? Kita lihat di Kejadian pasal 19 ayat 30. Di situ ada tawar-menawar. Rupanya Lot masih ingin tinggal di antara kelima kota ini. Jadi sebenarnya ketika Tuhan memutuskan untuk memusnahkan 5 kota ini, seharusnya Lot ini benar-benar keluar dari 5 kota ini. Tapi rupanya Lot menawar di sini. Di sini dikatakan, pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anak perempuannya di pegunungan. Jadi ibu bapak nanti bisa baca kisah sebelumnya, ayat sebelumnya. Jadi Lot ini nawar pada malaikat Tuhan. Kat, gimana nih kalau saya ke Zoar aja. Saya ke Zoar aja. Kan saya masih bisa tinggal di sana. Padahal Tuhan ingin Lot keluar dari Zoar. Tadi katakan Sodom, Gomora, Atma, Seboim itu dihancurkan. Tinggal 1 kota lagi, Zoar. Dan itu juga akan dihancurkan. Tapi rupanya Lot menawar. Gimana kalau saya tinggal di Zoar saja? Di antara penduduknya masih oke lah. Dan diizinkanlah oleh Tuhan. Makanya tadi ada 4 kota yang tunggang balikan, ada 1 kota yang lolos. Itu karena kasih karunia Tuhan untuk Lot. Kota ini lolos dari penghancuran. Dan Lot berpikir di situ, di Zoar dia bisa memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang dia bisa rintis kembali. Tetapi kita lihat di sini. Rupanya penduduk Zoar pun tidak menerima Lot. Makanya Lot memutuskan untuk tinggal di pegunungan. Dari kisah ini apa yang bisa kita pelajari? Tuhan punya rencana yang baik. Ketika Tuhan tawarkan untuk Abraham dan Lot, maka Abraham mengalah. Dia bilang, Lot kamu pilih duluan deh. Dan Lot memilih yang terbaik. Menurut siapa? Menurut pemandangan Lot. Atau dengan kata lain, terbaik menurut pandangan manusia. Tetapi bukan terbaik menurut Tuhan. Sedangkan Abraham diberilah kota di daerah Beersheba di situ. Hebron, daerah situ. Yang kita tahu, daerah situ tidak sesubur daerah Zoar. Tetapi di sini yang kita bisa pelajari adalah ketika Abraham mau tunduk pada tracknya Tuhan, maka hasil akhir atau hasil yang didapatkan itu jauh berbeda. Kita lihat akibatnya. Sangat menyedihkan. Apa yang terjadi dengan Lot? Dia akhirnya mengucilkan diri, tinggal di gua-gua di daerah Zoar. Dan akhirnya terjadilah incest atau yang kita ketahui 2 anak perempuannya bersetubuh dengan dia dan lahirlah 2 bangsa yang disebut dengan bangsa Amon dan bangsa Moab. Yang Tuhan katakan, aku benci, aku tidak suka dengan kedua bangsa ini. Bangsa Amon dan bangsa Moab ini. Dan apa yang terjadi dengan Lot? Kisah ini selesai di sini dan tidak diceritakan kembali. Tetapi Lot kehilangan semuanya. Ketika Tuhan menghancurkan Sodom, Gomora, Atma, Seboim, maka semua harta Lot itu habis. Apakah atau mengapa Lot masih disebut orang benar? Karena memang Lot tidak kompromi dengan kebiasaan orang Sodom. Tetapi di sini kita bisa perhatikan, tidak kompromi itu bukan berarti benar. Tuhan dengan jelas di Amsal katakan jangan tinggal dalam kumpulan orang fasik. Jangan ikut tindakan mereka. Tindakannya selalu jahat. Akhirnya apa yang dikatakan di Alkitab bahwa memang betul. Kita bisa memilih, kita bisa keluar dari tracknya Tuhan. Tetapi hasilnya tidak sebaik kalau kita ikut tracknya Tuhan. Memang kita bebas untuk mengambil langkah. Nah kita lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 15. Ketika seorang membangun kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ingin, masih bisa berjalan. Tetapi hasilnya adalah sesuatu yang berbeda. Di sini katakan ya, jika pekerjaannya terbakar, ia akan berita kerugian.
tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Apa maksudnya? Masih selamat, tetapi hasilnya tidak baik. Tuhan tidak merancangkan hal seperti Lot. Kita lihat Abraham. Abraham diberikan tanah yang tidak sesubur yang Lot pilih. Tapi di situ Abraham mendapatkan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya. Bahkan Abraham dikatakan di situ menjadi bapak orang beriman. Mengapa bisa begitu? Karena Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan jalan Tuhan itu atau rencana Tuhan atau trek Tuhan itu bukan trek kecelakaan. Tapi masa depan yang cerah, masa depan yang baik. Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah tahu. Di depan itu sesuatu yang jauh lebih indah, lebih baik. Meskipun kita diberikan pilihan dalam berlari ini. Apa kita mau tetap dalam treknya Tuhan atau kita mau coba-coba keluar. Kita mau coba-coba, mungkin ada suatu alternatif yang kita anggap lebih baik. Tapi Tuhan sudah buktikan lewat kisah Lot ini. Jalan Tuhan ada yang terbaik. Bukan jalan Lot. Ya, jadi yang pertama, boleh nggak nawar? Boleh. Boleh. Abraham juga menawar kepada Tuhan. Abraham menawar kepada Tuhan, Tuhan, kalau akhirnya ada 10 orang di Sodom, di kota-kota itu, 5 kota itu, ada 10 orang benar. Apakah Tuhan akan menghancurkan? Tuhan katakan, kalau ada 10 orang benar di kota-kota itu, Tuhan tidak akan menghancurkan. Disitulah Abraham berhenti untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Karena Abraham sudah tidak bisa kata apa-apa lagi. 10 orang pun nggak ada. Hanya Lot dan keluarganya. 4 orang saja. Dan itu pun yang satu istrinya tidak tahan. Dia balik ke Sodom. Nah, kita tahu kisahnya. Dia jadi tiang garam. Gitu. Jadi pertama, jangan banyak tawar-tawar. Rute atau treknya Tuhan. Meskipun kita bisa. Ada lebih baik kalau kita mengikuti treknya Tuhan. Bukankah apalagi di akhir zaman ini. Begitu banyak kebingungan yang kita alami yang mungkin dibandingkan 10-20 tahun lalu tidak begitu membingungkan. Karena sekarang semuanya berjalan begitu cepat. Begitu luar biasa. Teknologi khususnya. Luar biasa sekali. Kita tidak terbayang apa yang terjadi setahun atau 2 tahun di depan. Bahkan sekarang orang di Silicon Valley sudah berlomba-lomba dalam pengembangan AI. Dan kalau ibu bapak perhatikan sebenarnya kita juga sudah memakai sebagian yang kelas, masih kelas bodoh lah istilahnya. Masih kelas bodohnya. Coba Anda ibu bapak googling. Maka di situ akan keluar hasilnya. Kalau dahulu langsung keluar webnya, kalau sekarang sudah ada penafsiran yang dia bikin. Nah itu dia udah pakai AI. Bahkan di WhatsApp sudah tiba-tiba muncul yang namanya Meta AI. Tiba-tiba muncul. Dan dia ditawarkan untuk memakainya. Dunia fotografi, dunia aplikasi, semua sudah pakai AI. Kita tidak terbayangkan apa yang akan terjadi. Begitu luar biasa. Tetapi apakah ini arahnya ke sesuatu yang lebih baik atau yang lebih buruk? Kita tidak tahu. Yang hanya kita bisa lakukan adalah kita peka akan tuntunan Tuhan dan terus ikuti. Setiap pesan-pesan Tuhan kemana kita harus melangkah, supaya kita jangan tergiur dan melenceng. Seperti Lot. Meskipun tetap selamat, tetapi hasilnya seperti terbakar. Hangus, habis. Yang kedua, jangan tolak rute atau treknya Tuhan. Amsal 4 ayat 26 dan 27. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ada rambu-rambu yang Tuhan bikin, yaitu firman Tuhan, di mana kita bisa mengenali sebenarnya Tuhan yang tidak suka itu apa. Salah satunya tadi, berlaku fasik, berlaku jahat, berlaku curang. Nah di sini saya pilih contoh yang bagian kedua ini, kita akan mengingat ada satu tokoh yang namanya Ishak. Suatu hari, ketika Ishak sudah menikah dengan Ribka, dia tinggal di daerah Filistin, daerah Hebron itu dekat Filistin juga, dan terjadilah kekeringan di situ. Kejadian 26 ayat 1. Rupanya, meskipun ini treknya Tuhan yang diberikan pada Abraham,
dan Ishak juga masih terlibat di dalamnya, itu bukan berarti tidak terjadi hal-hal atau tanpa masalah. Masalah besar malah muncul, yaitu kekeringan. Maka timbullah kelaparan jadi itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi kalau kita lihat sedikit, kalau di peta tuh ada yang daerah Filistin yang sekarang tuh daerah Gaza. Dan dari situ daerah pinggiran. Nah Ishak tuh ke daerah sana. Dia seolah-olah meminta belas kasihan kepada Raja Gerar. Karena di daerahnya yang Abraham sedang tinggal terjadi kekeringan, kelaparan. Nah rupanya Ishak ini begitu kaya, bahkan dikatakan dia mulai menggali sumur-sumur yang sudah tua, yang sudah tidak terpakai, sudah kering, yang Abraham pernah tinggal juga di daerah sana. Jadi berarti muncul kembali air-air di situ. Dan rupanya Raja Gerar ini tidak suka. Dia tidak suka melihat Ishak yang begitu diberkati, yang begitu kaya sebagai penduduk atau pendatang di situ. Maka dia diusir. Dia katakan, kamu jangan dekat-dekat sini. Kamu udah begitu hebat, begitu kayak kamu kepinggirlah. Maka Ishak waktu itu memutuskan, kalau gitu saya akan ke Mesir. Di Mesir banyak air. Di Mesir ada sungai Nil. Di Mesir masih subur. Apa yang terjadi ketika Ishak memutuskan untuk pergi ke Mesir? Maka Tuhan berkata kepada Ishak, Kejadian 26 ayat 2. Tuhan katakan pada Ishak, jangan. Jangan pergi ke Mesir. Di sini katakan, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Kalau kita ngalamin hal seperti Ishak, kelaparan, keringan, sumur, atau usaha kita, baru akan berjalan, baru dapatkan kelegaan, diambil oleh orang-orang yang tidak suka, yang iri di situ. Apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan memutuskan, kalau gitu saya cabut aja deh dari sini. Saya akan cari tempat yang lebih baik, tempat bisnis yang lebih memungkinkan. Saya akan ke Mesir, itu yang Ishak pikirkan. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Jalannya Tuhan beda, tracknya Tuhan beda. Tuhan katakan tidak. Ishak tidak diperkenankan untuk ke Mesir. Ishak harus tetap di daerah Gerar atau dekat Raja Gerar, tapi agak menjauh sedikit. Kalau kita disuruh oleh Tuhan seperti Ishak, apa respon kita? Mungkin kita akan protes. Nggak mungkin Tuhan, ini kering di sini. Orang-orang tidak suka, semua ngusir. Raja pun ngusir. Bagaimana saya bisa hidup di tengah-tengah kekeringan ini? Tetapi apa yang kita bisa pelajari Ishak? Di ayat ke-6 atau Kejadian pasal 26 ayat 6, maka di situ dikatakan, tinggallah Ishak di Gerar. Ini yang luar biasa. Di tengah ketidakpastian, di tengah tekanan, di tengah masalah, di tengah ketidaktentuan, di tengah orang-orang yang tidak suka, yang iri hati, yang menentang, Ishak menurut pada jalan Tuhan atau rencana Tuhan. Tuhan katakan, enggak, kamu tetap tinggal di sini. Dan Ishak tetap tinggal di situ. Sisa cerita, maka ya ibu bapak sudah tahu apa yang dilakukan. Dia menabur di situ. Dan hasilnya bisa 100 kali lipat di tanah yang kering itu. Kok bisa? Kok bisa? Kalau di teologi ada yang disebut dengan teologi liberal. Teologi liberal ini mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak melakukan mukjizat. Jadi apa yang terjadi itu alami, bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Orang liberal tidak akan pernah mengalami mukjizat Tuhan. Karena kalau kita baca di Alkitab, Tuhan tuh begitu banyak melakukan mukjizat-mukjizat yang tidak masuk akal. Bagaimana bisa menabur di tanah kering, menghasilkan 100 kali lipat. Rupanya Ishak mulai menggali juga sumur yang baru. Dia gali sumur itu. Keluar airnya. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Di tengah masalah, di tengah krisis, dia berusaha, hasilnya membual, hasilnya melimpah. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, tapi itu yang Tuhan lakukan. Ketika di tahun 1972, waktu itu saya masih sekolah di sekitar SMP lah.
Saya sangat suka ada satu majalah majalah ini namanya Aku Tahu. Nah, di majalah itu diceritakan tentang kemajuan-kemajuan teknologi dan juga kisah-kisah di mana ada sesuatu yang misterius. Seperti danau Loch Ness, UFO lah, apa semacam kayak gitu ya. Nah, suatu ketika ada satu artikel yang mengatakan bahwa ada sebuah pesawat yang jatuh di pegunungan Andes dan di situ penumpangnya sebagian besar meninggal. Ibu Bapak mungkin masih ingat kemarin juga baru terjadi di Azerbaijan. Pesawat kalau Ibu Bapak lihat itu dia menukik. Kalau saya lihat ini harusnya mati semua. Tapi ternyata ada yang hidup. Katakan kurang lebih 28 orang selamat dari 69. Itu ajaib. Saya lihat pesawatnya meledak. Dan apinya sangat besar. Tapi kok bisa selamat orangnya? Itu satu mujizat. Nah, di Andes ini juga sama. Sebagian besar orang meninggal. Semua meninggal, hanya beberapa orang yang tinggal di situ dan itu pegunungan es. Bisa bayangkan, sudah terdampar di pegunungan es, tidak ada makanan, dan di situ mereka bilang, matilah kita. Lalu apa yang dilakukan? Sambil menunggu pertolongan, mereka lapar. Dan apa yang dilakukan? Mereka akhirnya mengambil satu keputusan. Kita makan saja mayat penumpang lain, karena di es kan dagingnya beku, dagingnya awet. Lalu dikatakan di situ selama berapa puluh hari mungkin. Mereka bisa bertahan hidup dengan memakan daging penumpang lain. Atau dengan kata lain mereka menjadi kanibal. Nah ketika saya membaca artikel itu waktu itu masih remaja. Saya bertanya, apakah tindakan mereka ini benar? Ini masalah etika. Etika itu sangat sulit, daerah abu-abu. Apakah tindakan mereka ini benar? Kalau mereka makan, mereka hidup. Kalau mereka tidak makan mayat itu, kemungkinan besar mereka mati. Dan pertanyaan ini tidak bisa dijawab sampai suatu hari Tuhan memberikan kisah tentang Elia. Dikatakan di situ, Elia mengalami masa paceklik, masa kelaparan, masa kekeringan. Apa yang dilakukan Tuhan untuk Elia? Kita tahu persis, Tuhan menyuruh burung gagak memberi makan Elia. Tuhan menyuruh janda di Sarfat memberi makan Elia di sungai Kerit. Juga di situ Elia bisa minum. Apa yang bisa kita pelajari? Kalau kita berpikir, kalau Ishak berpikir dia harus ke Mesir, maka dia tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Kalau saya berpikir ini tidak ada jalan keluar, dan saya mengambil inisiatif atau cara di luar Tuhan, maka saya tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Kalau orang-orang di Andes, saya tidak menyalahkan mereka dan tidak menghakimi, tetapi untuk kita sebagai orang percaya, apakah tidak mungkin kalau mereka punya Tuhan, kalau mereka berdoa pada Tuhan, kalau mereka meminta pada Tuhan, apakah tidak mungkin kejadian Elia terulang di situ? Saya pikir dengan iman kita bisa mengalami apa yang Elia alami. Meskipun sulit, meskipun tidak mungkin, Tuhan akan bawa makanan. Bahkan iblis tahu persis tentang hal ini. Makanya ketika pencobaan 40 hari 40 malam, iblis mengatakan pada Yesus, engkau lapar, buat aja batu ini jadi roti. Artinya apa? Tuhan bisa bikin batu jadi roti. Tapi Yesus tidak melakukan, karena dia tidak mau iblis yang mengatur-ngatur. Jadi tentang mujizat, bukan satu yang tidak mungkin. Selama kita ada di rutenya Tuhan. Kisah Ishak ini mengajarkan kita sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil. Tetapi kalau kita mau berjalan dalam tracknya Tuhan, kita akan mengalami ketidakmustahilan itu. Ini dua hal yang bisa saya bagikan. Jadi yang pertama, jangan banyak tawar-tawar. Kondisi di mana kita sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi, kondisi kita sendiri tidak tahu harus bagaimana, ada lebih bijaksana kalau kita mengikuti caranya Tuhan. Biar Tuhan tuntun kita terus dan biar Tuhan yang tunjukkan jalan mana yang harus kita tempuh. Yang kedua, jangan tolak rutenya Tuhan atau tracknya Tuhan. Meskipun tantangan banyak, tantangan di depan, dan kita tahu sulit. Kita tahu di sini mustahil.
Tetapi apa yang dialami Ishak adalah suatu kemustahilan. Dan janji Tuhan pada Abraham, janji Tuhan pada Ishak digenapi dalam kemustahilan. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemenangan. Itu yang kita harapkan. Kemenangan dalam Tuhan. Sebagai ayat terakhir kita lihat, ya, Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jadi jelas rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Dan ayat yang lain mengatakan, saya mungkin salah catat, tapi ini ayat yang sangat terkenal. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, hari depan penuh harapan. Itu yang bisa kita pegang sebagai firman Tuhan yang akan menguatkan kita, supaya kita terus berjalan dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.